tanya nih, motivasi abang bikin buku ini apa? Nah ini guys, kita mau informasiin dulu. Kalau buku ini nih, yang kalian lihat di depan ini spesial hanya tulisan dari Bang Rismon. Tetapi tujuannya apa? Ini kan supaya karya intelektual ini tidak hanya ada di sosmed, tetapi terkompilasi di dalam buku. Iya. Terus buku ini nantinya, tadi abang bilang penyidikan. Ini kan memang untuk BAP. Besok BAP. Ya, besok jawaban saya katanya kan pencemaran nama baik, tapi isu pokoknya adalah ijazah Joko Widodo. Maka kita minta dong, tunjukkan dulu. Kenapa abang bisa mengatakan ijazah Jokowi itu berpolemik? Alasannya ini itu. Kalau pemanggilan hari Jumat itu ada istilah Jumat keramat, Bang. Habis diperiksa terus ditangkap, nggak boleh pulang. Gimana, Bang? Saya nggak peduli. Suruh nginep. Saya tidak peduli. Lakukan selagi Anda berwenang, gitu. Ya, karena pasti ada ke depan ada apanya. Itu dicatat oleh sejarah. Iya. Perilaku itu dicatat. Selagi Anda punya kewenangan, menurut Anda, silahkan lakukan sesukamu. Gitu. Ada bayarannya di masa depan untukmu, ya, baik penyidik, kepalanya, dan jenderal-jenderal yang ada di Polda Metro Jaya maupun Kapolri, silahkan lakukan. Jadi udah nggak peduli istilah Jumat keramat. Nggak peduli. Bahkan kemarin kan saya minta sendiri sebelum ada yang menarik. Jadi saya sudah terima surat panggilan. Santana sudah terima surat panggilan. Mikael Santana sudah terima surat panggilan. Bang Rismon, saya tanya nih lewat WA, sudah terima surat panggilan belum? Katanya. Belum. Kata Bang Rismon belum. Itu sudah maghrib ya? Saya tanya tuh udah sore menjelang maghrib lah. Masalah. Terus Jumatnya saya WA kemarin. Oh jadi abang sendiri yang nagih ke penyidik? Iya, nagih sendiri. Gimana lagi nagih? sudah dapat kok saya belum. Kalian kasih Jumat. Kembali lagi bersama Balige dan Langkah Update. Di mana ini sekarang? Kita sudah di Jogja, sudah disampaikan Biasanya tadi di kita di Jogja. Jakarta ya. Biasa kita di Jakarta. Ada yang istimewa. Nggak usah terlalu serius banget. Oke. Tadi pagi berangkat jam berapa nih? Naik apa? Kita berangkat jam 4 dari rumah ya, keluar rumah itu jam 4 Bang. Jam 4 pagi? Jam 4 pagi. Oh, naik terus? kereta. Jam berapa jadwalnya? Naik kereta itu jam 5.40. Oh. Kereta itu on time berangkat jam 5.40. Terus? Sampai di Jogja itu jam 12.30. Oh, jam 12.30. Siang dong tadi nyampe ya? Siang. Bukan sore ya? Oh, Siang. Jam 1. Terus kami menyusul ya kan dari Balige. Abang berangkat jam berapa itu Balige? Berangkat jam berapa tadi ya? Jam 1-an juga ya? Bang, ini ada salep dari bukunya lebih dari 6 Sulami untuk yang mata kuliah katanya. Lebih dari mata kuliah dong ya kan? Ini ada buku lagi, nanti kita bahas. Terus dari Balige Bang? Terus kami kan nggak mungkin dari Balige ke Jogja naik kereta api ya kan? Naik kapal laut terlalu lama. Naik sampan lah kami. Terus nyampe lah di sini tadi malam jam 7 ya. Jam 6 jam 7 gitu malam ya kan gitu. Terus kalian langsung ini ya check in dong ya. Iya, kita ke nginep hotel ya kan. Bang, banyak berkait tentang buku Bang. Oh nanti dong, sabar kita. Sahabat, nanti kita bahas dulu. ini. Masalahnya kalau Mas Roy itu kan cerita kronologis banget. Saya itu katanya. Saya soalnya kalau Mas Roy cerita itu kan komunikator ulung. Saya ingin jadi seperti Mas Roy. Cerita, oh gitu. Semua orang juga pernah ya? Iya, semua juga pernah naik kereta api. Nggak sabaran banget sih bro. Oke. Buku. Bang, kedatangan kita di Jogja bukan hanya buku, tapi ini nanti akan kita ceritakan. Kedatangan kita di Jogja itu ada 2 kegiatan besar. Pertama, yang utama itu soft launching Jokowi White Paper, tapi yang ada di kita ini bukan buku itu. Ini bagian saya untuk penyidik. Nah, seperti apa nanti dijelaskan. Selain jadwal kegiatan launching buku Jokowi White Paper, ada juga maklumat Jogja nih Bang. Kita mau bahas yang mana dulu nih? Bahas dua-dua aja. Kalau Bahas. maklumat Jogja kan kita cuma undangan aja ya kan, meramai-ramaikan. Bukan orator atau apa ya pengisi acara. Jadi ya kita ngerame-ramein gitu loh. Siapa aja nih Bang maklumat Jogja? Katanya ada Ngarso Dalem. Persisnya Mas Roy kayaknya yang paham itu ya. Kalau saya nggak bisa jawab karena saya undangan doang. Kalau maklumat Jogja besok jam 18 sore ya. Di hotel apa ya saya sebutkan. Itu terbuka untuk umum atau undangan khusus aja? Ada undangan khusus. Undangan Dan khusus. media ya kan media. Undangan khusus dan media. Jadi kita nggak bisa spill waktu, nggak bisa spill tempat belum ya. bisa kayaknya. Udah pasti sih tempatnya. Kalau tempat udah pasti. YouTuber juga diundang, katanya sudah berkumpul YouTuber Jogja Nusantara. Katanya Mas Roy sudah kumpul semua mulai kemarin bahkan. Itu siapa aja elemen-elemen yang berkegiatan di maklumat Jogja itu Bang? Nah supaya Aktivis atau- surprise besok aja. Live besok. jam 6 sore ya. Jam 6 18 ya mulai. Mungkin persisnya habis maghrib lah acaranya. Sebelum jam 18 sore besok
kita grand launching sudah dibuka sama undangan oleh Pak Roy Suryo itu di UC ya. Di situ ada ballroomnya atau apalah gitu, di sampingnya restoran UC UGM itu ada sampingnya itu, disitulah tempatnya untuk soft launching. Kalau ini kan punya saya sendiri ya. Soft launching itu dalam bentuk e-book dan dummy book. Gabungan dari tulisannya Pak Roy, saya dan Bu Tifa, RRT. Itu kenapa? Apa yang membedakan karya Abang, tulisan Bang Roy, Dr. Tifa, apa yang membedakan kenapa jadi satu buku? Kan masing-masing punya perspektif dan independensi penelitiannya sendiri, apa yang menjadi objek penelitiannya. Jadi saya kan nggak memerintah Pak Roy tulis ini, Bu Tifa tulis itu, ya kan, dan mereka berdua juga nggak memerintah saya ngatur-ngatur apa yang perlu ditulis, apa yang perlu dikaji masing-masing sesuai dengan gaya tulisannya sendiri. Jadi karakternya beda-beda. Iya, jadi artinya nggak ada Bohir yang memerintahkan kita, Pak Roy tulis ini, Bu Tifa tulis itu, Rismon tulis itu, nggak gitu. Jadi masing-masing independen, itulah yang membuat tuduhan Bohir atau pendana itu menjadi tidak relevan. Ya, masing-masing ya. Makanya kalau mau dibantah ya bantah aja pihak sana gitu loh. Makanya saya menghilangkan diri kemarin setelah dari Jakarta pulang ke Baligi untuk spell check ini, ya kan, spell check semua gitu ya kan, mana yang salah ya untuk tulisan. Kalau ini karya bisa dibaca Rismon Hasyolan Sianipar. Jadi coba buka apanya, daftar isinya ya kan. Nah ini daftar isinya, daftar isi. Baru ringkasan, tapi teknis ya. Teknis kalau orang awam memang agak kurang mengerti ya kan, tapi ini teknis sih gitu, kajian-kajian metode-metode yang digunakan ya kan. Kita mau bahas yang Jokowi white paper yang buku itu atau buku ini dulu nih Bang? Ini ya bagian dari white paper itu, tapi ini kan porsi saya. Soalnya di netizen ini ada yang mengatakan Bang, saya ini akan beli buku meskipun saya nggak ngerti programmer. Ya, bagus untuk mendukung ini ya kan, mendukung ini ya bisa jadi ya baca-baca dikit, mengerti istilah-istilah dikit ya nggak apa-apa ya. Dan yang namanya penelitian ya harusnya terbuka, dan beginilah cara keterbukaan itu. Ya kan, bahwa kalau itu peneliti abal-abal bla bla bla, ya bantah juga dengan begini, kan siap kita. Ya. Apa? Operator para istri lagi bersetting-setting. Iya, kepalanya jangan kepotong. Udah. Ya nggak apa-apa, memang lagi santai cuy. Ini kaki. The first tadi saya juga pertama ketemu Bang Rismon. Ini pertama kali saya melihat Bang Rismon pakai celana pendek. Gitu loh. Nggak apa-apa lah ya, berubah berarti nggak sopan. Santai. Human. Kok terlalu seksi sih? Masa lihat lutut aja seksi? Apa namanya? Ini apa nih? Ya kan? Ini mau dibahas nggak sih bukunya ini? Ketawa terus ini para istri nih. Sudah diongkosin ke Jogja lagi 2 juta tadi dari Baligi ke Jogja. Nggak ada Bohir tuh ya Bang? Nggak ada Bohir. Nggak ada Bohir. Kalau mau cara murah ya sampan sih tadi gratis. Pakai tenaga ini ketiak ya kan? Apanya? Terbang. Jadi saya terutama ya sambil iseng-iseng mancing gitu ya, nulis inilah, mencari proofread mana yang salah, mana yang ini ya, spelling check juga ya? Spelling check dong pasti ya kan. Nah kalau kita bedah itu ya kan, yang pertama adalah pasti ringkasan, daftar isi gitu kan. Terus kalau yang bab pertama itu pengantar lah, bagaimana digital forensik untuk autentikasi dokumen analog palsu. Bang, ntar dulu Bang, jangan masuk ke situ dulu Bang. Saya mau tanya nih, motivasi Abang bikin buku ini apa? Nah ini guys, kita mau informasiin dulu, kalau buku ini nih yang kalian lihat di depan ini spesial hanya tulisan dari Bang Rismon, tetapi mungkin nanti dalam proses perjalanannya bukan ini dimaksud tujuannya apa? Ini kan di-includekan dalam besok soft launching, digabungkan RRT, tulisannya Pak Roy, tulisan saya ini, terus tulisannya Bu Tifa. Jadi mungkin ada 600 sampai 700 halaman ya. Oke. Terus motivasinya Abang bikin ini apa? Ini sebenarnya sudah saya tulis sejak Maret ya, Maret 2025, perlahan-lahan gitu kan, ya kan, membuat open source juga ini, kode programnya ada, supaya begini tidak tercecer di mana-mana kan begitu kan, ide kita kan kita integrasikan supaya ada penjelasan di sana, penjelasan di situ. Nah ya sudah kita
kita integrasikan aja, kita satukan supaya jangan hilang ide itu gitu loh. Oh iya betul. Sebagai Supaya karya intelektual ini tidak hanya ada di sosmed, tetapi terkompilasi di dalam buku. Iya. Terus buku ini nantinya, tadi Abah bilang penyidikan. ini kan memang untuk BAP. Besok, untuk BAP. ya besok jawaban saya katanya kan pencemaran nama baik, tapi isu pokoknya adalah ijazah Joko Widodo. Maka kita minta dong, tunjukkan dulu. Kenapa Abang bisa mengatakan ijazah Jokowi itu berpolemik? Betul. Alasannya ini itu. Inilah alasannya. Argumennya. Metode ini kan, gitu. Jadi nanti kan kita dituduh mencemarkan nama baik, apa berita bohong, penghasutan dan lain-lain, ya kan sampai 9 pasal itu. Ya kan pertanyaan intinya kan terkait dari ijazah Jokowi yang telah memakan korban. Bambang Tri dan Bambang Gus Tri Nur. Gus Nur yang di persidangan itu tidak pernah ditampilkan ijazah aslinya, tetapi ijazah fotokopi legalisir. Padahal ijazah itu kan harusnya sudah milik publik, sudah dijadikan mencalonkan diri mulai dari wali kota, Solo, gubernur DKI, bahkan presiden tahun 2014 dan 2019 harusnya milik publik kalau kita di negara demokrasi maju. Nah, karena itu menjadi polemik terus ya sejak memakan korban Gus Nur dan Bambang Tri, ya harusnya kan kita kan wajib dong sebagai warga negara menorehkan pikiran kita apa yang menjadi pertanyaan Bambang Tri. Itu latar belakangnya ya kan Jokowi undercover, ya kan 1 dan 2. Kalau Pak Bambang Tri kan memberikan penelitiannya dengan interview, wawancara langsung ke lapangan. Yang membedakan buku Jokowi Undercover dan penelitian Abang ini, yang di sana itu wawancara langsung kan ke saksi-saksi. Kalau kita kan nggak berdasarkan dokumen. Yang kita dapatkan langsung itu lembar pengesahan pembimbing skripsi, ya. Dan yang kedua, itu semua ada di sini nih. Ada. Itu membahas tentang ijazah yang diupload oleh Dian Sandi yang diklaim sebagai asli maupun lembar pengesahan skripsi yang kami foto sendiri, Pak Roy foto sendiri itu, gitu ya. Nah, dari 2 dokumen tersebut sebenarnya sudah bisa dipastikan, apalagi di sini kita bahas sedikit ya. Nah, di sini pengantarnya, ya. Terus bab kedua, polemik proses akademik Joko Widodo juga saya terangkan sedikit di sini. Ya, transkrip akademik tanpa tanda tangan otoritas UGM, skripsi tanpa tanda tangan penguji, Joko Widodo terdaftar program sarjana muda, bantahan Pak Asmuco dalam perannya membimbing Joko Widodo, terus potensi rekayasa lembar pengesahan skripsi. Nah, di situ saya jelaskan sedikit. Baru yang ketiga, bab ketiga sampai bab 11 itu membahas metode-metode forensiknya. Pertama, bab 3 uji lintasan stempel. Ya kan, di situ dianalisa sebaran, terus ya, kan? Di situ ada metode analisa sebaran intensitas RGB pada foto ijazah Jokowi, ya, yaitu lintasan stempelnya nggak ada. Itu di harusnya berada di atas jas itu, pakai di ruang RGB, ruang warna red, green, blue, terus di ruang warna CMYK, ya, cyan, magenta, yellow, and black, terus di ruang warna HSV, ya, hue, saturation, and value, gitu. Ya, jadi itu warna TV ya? Warna, ya kan? Nah, apakah dia terdeteksi di ruang warna red, green, blue, RGB? Diuji, ada angka-angkanya. Terus di ruang warna CMYK ada nggak? Nah, di ruang warna HSV, hue, saturation, and value itu ada nggak? Terdeteksi. Ternyata di 3 ruang warna itu tidak ada lintasan stempel itu. Nah, itu terkompilasi di bab 3 nih. Ya, bab 3 di 3. Ini bab 4 uji error level analysis. Error level analysis itu menganalisa sebaran kompresinya, gitu loh. Kalau ada sebaran kompresinya yang rendah, ada yang tinggi, maka itu sudah produk dari manipulasi digital, gitu lah. Uji error level analysis sebaran kompresi. Di situ ada pakai metodenya adaptive brightness scaling. Terus yang kedua pakai metode CLAHE, Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Ada 2 metode di situ untuk uji ELA-nya, error level analysis, sebaran kompresi dalam pixel-pixel di dalam ijazah tersebut. Ini bab 5 overlapping detection. Bab 5 overlapping detection ini sudah pernah kita bahas ya di TV maupun di di podcast ya kan. Di situ bagaimana timpang tindih huruf terhadap watermark logo UGM. Nah, itu presentasinya dideteksi. Pertama, overlapping detection pada ruang warna HSV, hue, saturation, and value. Terus metode kedua dengan adaptive thresholding, ya kan. Metode yang ketiga adalah dengan LBP, bukan Luhut Binsar Panjaitan, local binary pattern. Terus yang keempat
overlapping detection dengan penny edge detector dan dilation. Jadi pendeteksi tepi, ya kan? Nanti antara huruf dengan watermark logo game itu dideteksi tepinya, terus dilakukan dilasi. Dilasi itu artinya diperbesar secara digital, baru dihitung persentasenya. Itu tumpang tindihnya. Itu bab 5. Bab 6, analisis dan lapisan visual. Analisis lapisan visual. Di sini untuk mendeteksi kesamaan lapisan. Apakah sama lapisan visual dari yang kita bandingkan punya Pronojiwo dengan yang punya Joko Widodo. Itu berkenaan dengan karakter tinta atau gimana lapisan visual? Lapisan visual itu tadi itu apakah logo dulu baru huruf atau huruf dulu baru logo. Watermark di Pronojiwo ya sesuai dengan fungsinya watermark logo UGM itu menimpa huruf. Sementara di punya Joko Widodo terbalik. Watermark logo dulu baru huruf. Nah, itu rentan terhadap manipulasi gitu kan? Penyalahgunaan. Nah, itulah analisis lapisan visual. Ya, pertama pakai metode Cummins clustering. Metode yang kedua dengan cara segmentasi pada ruang warna HSV, hue, saturation, and value. Metode yang ketiga adalah dengan Gaussian GMM ya, Gaussian Mixture Model. Nah, ini istilah-istilah baru karena kita asing nih. Nanti saya tanya juga. Ya, terus ini istilah lama dalam image processing. Cuma bagi publik kan lebih baru. Padahal ini istilah lama. Ya kan? Ini ada bab 7. Itu bab 6. Bab 7 uji proportional spacing and kerning, yaitu ini bukan menguji jasa tetapi lembar pengesahan pembimbing skripsi yang kita foto. Ya kan? Nah, di situ proportional spacing dan kerning ya, kita akan buktikan di sini telah buktikan bahwa lembar pengesahan pembimbing Joko Widodo ya yang kita foto itu apakah dia memiliki karakteristik yang dimiliki dokumen yang berasal dari word processor, yaitu proportional spacing dan kerning. Ya, terus Bang? Apa? Aduh. Terus, nah, yang itu proportional spacing, lebar tiap huruf itu adaptif, kerning, jarak antar huruf adaptif dan antar kata. Gitu loh. Itulah ciri-ciri dari dua ciri-ciri spesifik dokumen hasil word processor. Di situ ada pakai OCR, ya, Optical Character Recognition. Yang kedua saya hybrid OCR dan edge detection, metode kedua. Terus metode ketiga saya hybrid juga OCR, edge detection, dan morfologi citra, ya, image morphology. Nah, di situ membuktikan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi yang kita foto itu adalah produk dari Word document. Itu bab 7. Komentatornya ini ya, banyak termun, khususnya di langkah update ya. Soalnya di Bali GGM sudah di blok. Tapi ini Bang, saya mau nanya tapi agak menyimpang sih. Ini kan sebenarnya saya istilah-istilah baru nih dalam metodologi penelitian Abang nih. Nah, ini Abang penelitian ini sudah dijalankan dari sebelum ada soal polemik ijazah ini kan? Sejak Maret sudah saya tata-tata sih. Sudah saya susun. Semua jenis metode penelitian ini, analisa ini hanya dikhususkan untuk menguji soal polemik ijazah aja atau ada di kasus lain? Enggak, inilah namanya dokumen forensik kan. Oh, dokumen forensik untuk mengotentikasi dari dokumen apapun. Jadi ini bisa diterapkan ke bukan hanya punya Pak Jokowi gitu. Kalau dokumen forensik berarti ini bisa standar ini bisa dipakai oleh penyidik. Iya, harus untuk mengidentifikasi dokumen itu asli atau tidak. Ya harusnya kan mereka melakukan ini kan. Begitu mengatakan identik itu apa. Sampai saat ini kan publik nggak paham kan. 3 ijazah pembanding nggak disebutkan, terus metodenya apa, apakah secara digital, apakah secara analog dia lakukan gitu. Ya kan? Nah, ini kan saling komplementer. Harusnya standarnya menggunakan ini minimal. Ini kan umum ini. Saya mau beli bukunya Bang Islam, tapi bagaimana saya beli? Ya, nanti itu ada diaspora mengenai distribusi dan teknisnya nanti akan diumumkan. Ini ya, bukan masalah komersialisasi buku, cuma kita dokumentasikan aja gitu loh. Iya, mau membaca dan membantu kami. Sebenarnya mau support lebih banyak. Mau support ya kan. Tapi teknikalnya besok lah pada saat soft launching ya kan. Iya. Saat soft launching kalian boleh banyak bertanya cara mendapatkannya gimana, di mana bisa besok kan live pesannya. Ya, kalau live kan. Ya. Terus yang ke bab ke-8. Bab ke-8. Nah, uji overlay. Nah, uji overlay ini kita mencocokkan huruf gitu loh. Karena kan basis argumen saya ya, kritik saya adalah itu pakai
huruf-huruf Times New Roman digital yang belum ada tahun 1985. Nah, disinilah dilakukan uji overlay. Overlay itu ditindih huruf atau kata, set gitu. Wah, kok sama persis gitu. Dengan opacity yang agak sedikit Yang transparan. ada di lembar pengesahan pembimbing Jokowi dengan yang saya rekonstruksi pakai Word dokumen sekarang. Nah, itu di overlay, ditindih gitu. Ya kan, misalnya huruf gajah mada ya, gajahnya dulu. Nah, ditindih, loh kok sama gitu loh. Persentase penindihannya overlay itu kok sama. Itu kan nggak mungkin sama persis kalau dia pakai, disimpulkan oleh Baris Krim Polri dengan letterpress atau handpress. Dia pasti agak mencong-mencong gitu kan, garis itu tidak lurus ya, line spacingnya juga berantakan, alignmentnya juga gitu. Nah, di situ kita uji ada berapa metode. Pertama adalah implementasi overlay dengan difference map. Yang kedua, overlay difference map berbasis shift ya, descriptor shift, scale invariant feature transform. Artinya kalau dia dibandingkan huruf A dengan huruf A ya, antara dokumen 1 dokumen 2, walaupun dia agak mencong dikit, maka descriptor shift itu bisa menyesuaikan, itu dicocokkan. Karena kalau moto kan nggak tegak lurus, kecuali kita diberikan izin kemarin itu untuk men-scan. Itu kan tegak lurus dia kan tidur tegak lurus. Kalau foto begini kan masalah foto, bagaimanapun ada Perspektifnya ada beda ya. translasi, ada pergeseran gitu kan. Nah, itu lewat descriptor shift itu bisa dicocokkan, karena di sini ditulis descriptor shift adalah scale invariant feature transform. Artinya apa? Akibat pergeseran saja maupun besar kecil bisa dicocokkan. Misalnya batu, foto batu ya. Meskipun ini kita manipulasi, kita perkecil, downsize gitu ya, itu bisa dicocokkan. Walaupun dia hasil digeser atau diperkecil atau diperbesar, bisa kita cocokkan pakai deskriptor itu. Hasilnya akurat. Nah, metode yang ketiga adalah metode difference map berbasis BRISC ya, deskriptor BRISC, yaitu binary robust invariant scalable key points ya, mirip dengan SIP gitu. Jadi inilah mencocokkan lembar pengesahan punya Pak Jokowi ya, baik secara huruf maupun secara kata, dibandingkan dengan lembar pengesahan skripsinya yang saya rekonstruksi pakai Word dokumen, dan hasilnya confirm gitu loh. Ada yang 90%, ada yang 87 segala macam, karena kalau sudah 70% itu sangat kecil kemungkinan itu tidak sama. Jadi kalau sudah di atas 80 itu sama. Itulah membuktikan bahwa kita lakukan analisa bukan berdasarkan bukti sekunder, tapi lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo itu kita foto. Ini yang abang jelaskan di sini, Iya. abang akan jelaskan juga ke penyidik atau seperti apa? Ya kalau mereka minta penjelasan ya tentulah, gitu ya kan. Kenapa enggak? Penyidiknya jadi cerdas loh nanti ini semua. Kalau ini dijelaskan. Iya. Jadi Kalian juga kalau mau cerdas nih, baca inilah ini. itu, Dokumen. Ya, Bang. Bikin CD-nya soft copy sama kode programnya. ya kode programnya ada sih lengkap. Cuma nanti teknikalnya gimana dalam bentuk CD dan segala macam ya kan. Itu udah rapikan CD. Itu juga proses percetakan, dan sekarang juga kita terkendala dana karena kita Sebetulnya kalau dana tuh banyak netizen yang menanyakan gimana cara mendapatkan, Cuma kita gimana mencari cara beli. pendana untuk penerbitan ini, bro. Maksudnya pencetakan yang bisa lebih murah kan, mungkin 5.000 eksemplar atau 10.000. Nah, kalau harga cetaknya 100.000 per eksemplar, bayangkan kalau 5.000 aja sudah berapa itu, 50 juta. 50 juta. Iya. Kalau netizen ditawarin pre-order gimana? Bisa juga kalau pre-order gitu loh. Ya kan, mekanismenya nanti kita bicarakan. Nah, yang penting sudah kita integrasikan ya kan. Ya oke. Kalau Mas Suman Sean juga ada usul CD ya, nanti kita lihat ya apakah kita masukkan CD untuk code. Iya, karena Atau dikasih iya. di GitHub aja ya. Itu betul. Karena itu akan ada videonya. Atau dikasih Google Drive. Google Drive linknya gitu ya kan, atau di GitHub gitu ya kan. Terus bab 9 gradient analysis. Ini juga lintasan stempel ya. Menganalisa lintasan stempel. Kalau tadi itu yang bab ketiga itu diamati secara numerik ya, angka-angka gitu ya. Kalau ini berdasarkan visual, gradient analysis. Bisa dilihat secara mata, oh memang nggak ada lintasan stempel itu gitu. Oke. Nah, di sini gradient namanya gradient. Kalau pernah belajar matematika fisika kan, gradient artinya ada delta. Nah, misalnya posisi di 10 nilai ke posisi 15 berarti ada delta kan, deltanya 5. Nah, dideteksi di sini delta atau selisih nilai-nilai intensitas, apakah membentuk lintasan itu dianalisis di sini. Kalau gradient dari perspektif desain grafis atau DKV itu opacity dari 0 sampai 100 itu, nah itulah gradient. Oh gitu ya, opacity-nya opacity-nya. ya. Opacity. Kalau ini nilai Gradient. intensitasnya. Ya sama. Karena setiap pixel itu kan di dalam digital format atau digital data itu, setiap pixel itu kan memuat nilai-nilai
Kalau dia di ruang RGB, ya, red, green, blue, maka nilainya di R itu antara 0 sampai 255, G juga begitu, blue juga begitu. Nah, di 3 kanal inilah dideteksi apakah ada perubahan nilai yang agak drastis. Berarti kalau perubahan nilai agak drastis dikatakan gradien. Iya. Nah, kalau ada selisih yang agak drastis, maka dia ada perbedaan warna. Nah, disitulah dideteksi. Jadi dari berapa metode? Yang pertama gradient magnitude analysis, yang metode kedua directional gradient mapping, yang ketiga multiscale gradient analysis. Nah, lewat 3 metode ini memang secara kasat mata, karena ini uji visual, tidak ada lintasan stempel itu yang seharusnya ada lintasan stempel itu itu loh di atas jas Jokowi. Nah, itulah dianalisa secara visual lewat gradient magnitude analysis, directional gradient mapping, terus yang ketiga multiscale gradient analysis. Itulah 3 metode di bab 9. Ini bab 10 analisis Glipti. Itu apakah ada di elektro sarjana atau di Spesifik ya, doktorat? kalau di skripsi juga ada lah, tapi kan mungkin dalam bentuk skripsi. Iya, dia kan spesifikasi, saya mau menganalisa ini, Ya, itu S1 juga. mendeteksi huruf, udah bisa lah. Udah bisa, karena kan dasarnya matematika semua ini. Dan matematika teknik, iya di elektro itu ada 4 ya, 4 atau pokoknya matematika dasar, matematika teknik banyak. Jadi kalau sudah menguasai matematika teknik ya pasti paham ini. Ini bab 11 noise pattern and analysis. Nah, Noise kalau pattern bab 10 itu analisis glip. Glip itu kan bentuk huruf. Glip itu Nah, bentuk jadi huruf. kita melakukan lagi, kalau tadi uji overlay berdasarkan uji tindih, ya kan, tindih. Kalau sekarang juga huruf berdasarkan bentuk hurufnya, glip. Bahasa Inggrisnya glip. Kita taruh aja glip, bukan bentuk huruf ya, karena satu kata daripada 2 kata. Glip, GLYPH. Nah, di situ dicocokkan bentuk hurufnya, lengkungannya, segala macam. Nah, pakai deskriptor yang dinamakan dengan ORB, ya, ORB, Oriented Fast and Rotate Brief. Nah, terus uji kemiripannya itu dalam dihitung dalam parameter SSIM, ya, Structural Similarity Index. Jadi titik-titik kunci dari misalnya lengkungan A dengan A gitu ya. Kan ada lengkungan A itu kalau Times New Roman ya kan begini lengkungan A kecil ya? Nah, jadi titik-titik kuncinya itu dengan deskriptor ORB dideteksi, begitu juga dengan A lainnya. Nah, terus dari deskriptor titik-titik kunci itu dihitung kemiripan posisi key points tadi itu, titik-titik kunci tadi itu dihitung dengan structural similarity index. Gitu. Samaan Ya, kemiripan. bentuk huruf lengkungannya segala macam. Baru yang kedua, deskriptornya ORB juga, tetapi dilakukan reprocessing dengan HOG, histogram of oriented gradients. Ya. Baru yang metode ketiga, ORB dengan template matching, pixel by pixel dibandingkan, gitu ya. Ya, Itu bab 10. Bab 10 ya, mengkomplementasi bab 8, uji overlay. Oke. Bahasanya sih masih asing kalau buat saya nih. Nah, bab 11 yang terakhir ya, itu noise pattern analysis. Jadi pola-pola draw, ini menganalisa pola-pola draw. Artinya begini, kalau dia dicetak dengan inkjet maupun laserjet, itu bintik-bintiknya kalau secara mikroskopik diperbesar, itu kelihatan polanya. Inkjet, laserjet maupun hand press, letter press atau ketik manual. Gitu. Kalau di zoom itu kelihatan itu titik-titiknya, perbedaan pattern antara printer inkjet, laserjet maupun hand press atau letter press. Nah, itu pakai NPA namanya, noise pattern analysis. Tapi ada juga sih ink analysis juga ada, tapi belum saya masukkan dalam sini ya. Nah, di sini noise pattern NPA, noise pattern analysis, metodenya berbasis FFT, fast Fourier transform. Jadi ditransformasi huruf-huruf itu yang dicetak itu terus diubah ke dalam domain frekuensi fast Fourier transform. Nah, disitulah dibandingkan. Terus yang kedua NPA, noise pattern analysis, dengan berbasis HOG ya, histogram of oriented gradients. Baru yang ketiga NPA berbasis LBP, local binary pattern. Itulah ceritanya. Wah, ini bahasa asing, semua bahasanya masih asing sih, istilah-istilahnya. Nggak apa dikoleksi. Tapi gini Bang, bisa saya simpulkan penyidikan itu semacam kayak transfer teknologi kalau di G2G itu negara sama negara itu. Saya masih percaya penyidik di kepolisian sebenarnya banyak yang cerdas dan jauh lebih cerdas. Apa mereka paham? Gitu. Ya. Cuma masalahnya adalah integritasnya.
Kalau dia bisa, makanya saya bilang laboratorium forensik itu harusnya di luar struktur kepolisian supaya jangan diatur-atur, supaya objektif, netral gitu. Kalau sepanjang dia di dalam tubuh kepolisian, maka jenderal-jenderal di atasnya bisa mengatur outputnya. Ini yang nggak bisa kita percaya. Kalau masalah kapabilitas ya banyak saya kira yang jago-jago. Hire ahlinya ya. Iya, bahkan bisa meng-hire ahlinya di bidang ini gitu loh. Gitu kan, apalagi ini aja persentase 80-90% tadi itu ya dalam pencocokan baik secara proportional spacing dan kerning maupun overlay maupun glip ya, itu aja persentasenya itu 80-90%. Kalau kita lakukan scanning tegak lurus itu jauh lebih akurat, tapi kan kita tidak punya hak untuk meminta supaya kita scan masalahnya. Nggak punya akses ya. Resolusinya misalnya 10.000 dpi, nah itu bisa lebih akurat. Cuma kan kita dapatnya itu saudara-saudara ya. Itu yang kita teliti hasil dari kamera jepretannya Mas Roy Suryo pada tanggal 15 April 2025. Itulah. Karena kan kita tidak punya wewenang hukum untuk minta scan. Ini kalau dijelasin totalnya berapa halaman nih Bang? Dari 11 bab. Total 499 halaman kemarin. 500 halaman. Iya. Kalau dijelaskan ke penyidik bisa 2 hari kayaknya Bang. Cuma masalahnya capeknya sama saya. Ini maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Ini kuliah atau apa ini? Nah, itu transfer teknologi itu. Jadi kalau memang mau dibantah kan banyak ahli, ya katanya ahlinya Jokowi. Janganlah atau hominem segala macam. Ini loh. Nyerang kita pribadi. juga bantah. Ditampilkan Tidak benar gitu yang profesionalnya gitu loh, ya kan. Ya, benar-benar. Tapi kalau saya kayak gitu malas saya, mending saya melanjutkan menulis ini dalam bahasa Inggris. Saya setuju tuh. Ya, terbitkan ke dunia dan lanjutkan ke buku kedua gitu loh. Karena itu memakan banyak waktu dan energi, apalagi melaporkan termul, capek. Saya harus ke Jakarta, ya, nanti diperiksa lagi, ya kan. Terus saya harus ke Jakarta, harus bayar duit, nggak worth it. Kalau yang kita laporkan Jokowi baru worth it. Ini juga masukan sebenarnya, masukan untuk media-media mainstream. Kalau ada narasumber yang menyerang narasumber yang lain, itu semestinya hostnya harus menghentikan. Jangan itu jadikan tontonan. Iya, gini, ini marketing untuk mendowngrade tayangan jadinya ya kan. Tidak mendidik ya. Kurang mendidik. Ini malah personal, nyerang personal. Bantahan-bantahan ilmiah seperti Bantahan ilmiah harusnya. dibantah. Nanti ada tulisannya Mas Roy, bantah juga. Iya. Tulisannya Bu Tifa, bantah juga. Bantah ilmiah. Jadinya masyarakat yang nonton juga teredukasi. Bukan nyerang pribadi dengan pribadi. Itu nggak berkembang. Itulah bedanya memang. Ya kan, tapi ini ISBN masih belum kita urus ya karena beda karena ini hanya tujuan. untuk penyidik. Besok saya serahkan 1, ya kan. Ini kalau kita lihat referensi atau catatan kaki ya, atau daftar Referensi. pustaka ya. Iya. Ini juga daftar pustakanya Bang Risma semua buku-buku Iya kan? ini. Saya sudah lama nulis kan di penerbit Andi Jogja, di informatika dan lain-lain ya kan. Jadi ini buku bukan karya Abang baru-baru ISBN-nya. doang. Ini dari dulu, ini referensinya juga banyak dari buku Bang Risma Memang juga. semua saya ambil. Nah, ini. Ya kan? Ada ahli yang nulis buku aja nggak pernah langsung bilang ini, tapi aku yang gini, males capek energi. Oke, apa pertanyaan? Komentar ya saya bacain. Ini dari Kian. Salam set semua mahasiswa Senpar. Mantap. Lalu sukses perjuangan. Oh, karena dia sibuk motovlogger. Nah, banyak ngeblokirnya. Ada nggak Capek komentar ya? yang positif? Banyak. Judul Ya juga. judul ya tadi. Gimana sih Pak Prabowo Subianto ini? Menkom DB-nya coba dikasih besutan supaya makin lama makin ngeri nih di komentar ini judul-judul ini ah. Nggak keren Indonesia ini, masa kalah sama judul, ya kan? Ada tadi yang kali Aiman. Aiman tuh di Ainus sangat buruk katanya dari AR. Ya kita sih nggak sebut Iya, nama ada sih acaranya. jurnalis senior Kompas TV kemarin waktu saya wawancara dengan Iya. Profesor Kuncoro, aduh nggak mendidik katanya gitu sih. Iya. Itu Kurang ya, jadi kita malas datang. tayangan publik itu malah narasumbernya nyerang narasumber yang lain, keluar dari tema diskusi. Harusnya host itu mengendalikan acara. Ada pertanyaan lain? Nih, tapi bukan ini nanti covernya yang jual ya. Yang covernya dijual itu yang didesain oleh Ian, yang putih itu. Desain oleh tim lah Bang. Kan lu. Belum ditanya. Pilihannya Kalau ini untuk penyidik nih ya. dari retention turis bisa melalui yang lain ya, ini banyak menanyakan. Apa? Siapa sih Anturi? Iya dari Senturi. Hilang saking banyaknya yang apa ya? Tapi intinya tadi menanyakan gimana artinya. Mewakili sih, tapi gini, karena memang fokus utama kita adalah mengintegrasikan ide-ide. Jadi masalah komersilnya penerbitannya besok kita bicarakan pada saat soft launching, karena kita bukan mau mengejar seperti di
Komersial kan. dituduh para termulia, oh ini akhirnya jualan buku gitu ya kan. Itu kadang-kadang panas kita, akhirnya udahlah, nggak usah baca itu, agak termul blok aja ya. Karena kalau mau mengedukasi publik, lawanlah penelitian atau buku dengan buku, jangan seperti kasus Bambang Tri. Lawan buku dengan buku. Kalau hari ini Bang Risma sudah mengeluarkan sekitar 500 dan 600 halaman, lawannya harus 1.200. Iya. 1.200 halaman. Bambang Tri, Jokowi undercover. Ya balas juga, oh yang benar adalah ini, supaya kita jadi bangsa beradab gitu. Ya. Bukan menyerang, memidanakan Bambang Tri dan Gus Nur dengan pasal-pasal karet itu gitu ya. Hana sibuk Ini semua, Bang. Judol dan termul. Ini dari parti dari kalian termul ya di konten kalian aja, nggak usah ngapain kami ini Bang, besok di soft launching itu siapa aja Bang? Yang ada Relagama, ada Relagama, ada Bu Tifa, ada yang lain-lain lah, ada media ya kan. Di situ soft launching artinya e-book dulu ditunjukkan gitu ya kan. Mungkin dummy booknya lah nanti integrasinya dengan yang di layout oleh Bu Tifa dan tim. Ya. akan ada tanya jawab? Ya bisa jadi ada presentasi dong. Apa sih isi bukunya? Ya. Prakteknya bagaimana sih? Kan di situ kan harusnya ada kan ilmiah. Ya. Ya kan tentu penjelasannya ilmiah, bukan narasi-narasi belaka kan. Ya. Bukan untuk menyerang orang lain maksudnya. Itu apalagi yang mengatakan Itu acaranya terbuka untuk publik, untuk umum? terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ya kan, makin rame ya makin bagus. Dan bayar sendiri-sendiri ya kalau pesan kopi dan lainnya, karena kita nggak ada dana. Nah, ya. Jadi buat warga atau yang ingin, warga Jogja atau masyarakat yang ingin datang ke acara soft launching buku, kalau pesan makan minum ya bayar sendiri. Kok serius sekali dia ini tuh? Nggak ada komentar. dari Nurangi. Ada yang, Oh ya, kalau nggak ada yang minta ini dijual juga di Shopee, di marketplace katanya, biar gampang order mak-mak. Ya, saya setuju Kalau tuh. bisa sih Ian dan Hana yang memanage ya kan. Kalau sudah kita cetak misalnya 5.000 eksemplar, biarkanlah orang Hana dan Ian yang sibuk karena masih muda ya kan. Kalau diuruskan ke kita malah tua-tua kurang gesit kayak gitu ya kan bro. Jadi memang sarannya memang ke marketplace lah, Iya, marketplace. penjualan. Ya, ini saudara kita dari Halmahera Timur, berarti 2 jam mendahului kita. Halmahera Timur. Kemarin kita makan Halmahera kan kemarin. Oh ya, Halmahera Manado ya bisa. Maluku Utara. Yang kemarin tuh di mana itu di daerah Hadir dukung perjuangan Pak Keramat. Yusuf katanya. Berarti jam 24 di sana, 24.40. Oh iya ya. Berarti udah lewat, udah hari berikutnya. Oh ini udah lewat jam 10. Ini jam 22.40. Oh iya, iseng-iseng aja bro. Udah subuh ya. Jadi kita lebih fokus, saya juga daripada ke media lebih baik fokus transit ini dah sama apa namanya menyusun buku kedua ya kan. Itu rencananya yang buku Jokowi white paper itu 2 bahasa kan? Iya, masing-masing ya tugasnya menerjemahkan sendiri dong ya kan. Punya Pak Roy juga ya kan, bagian pertama kan punya Pak Roy, baru punya saya, Bu Tipa, masing-masing ya tugasnya ya menerjemahkan sendiri-sendiri ya tadi itu. Bahkan untuk apa nyetaknya juga kita butuh donatur nih ya kan. Saya menyarankan sih bisa pre-order. Atau Ian aja yang donatur. Mana punya duit investor lah. bukan donatur, investor. Investor. Artinya 10-20%. Kan kemarin sudah ketemu tuh Pak tik 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 tik. Ya, besok lah ya. Ini banyak sekali. Itulah kita menandakan bahwa tidak ada bohong, bro. Iya, iya. Itu ya kan. Iya. Apalagi partai politik, tokoh politik. Jauh lah. Jauh. Ya. Jauh. Oke, ada lagi? Ada yang bilang lebih praktis ibu bang. Lagi praktis ibu, tapi kan kita supaya kenang-kenangan juga bukti Ya. fisiknya, buku fisiknya. Ada yang minat ibu, ada yang minat buku fisik, kenang-kenangan gitu loh. Oh, dibaca-baca apa sih istilahnya? Ya. Di sini istilah Kalau baru. fisik nih jadi catatan sejarah. Gitu, ya kan? Ada dari IG Indonesia. Berapa harganya? Kelak buat warisan anak saya. Harganya nanti tergantung biaya cetaknya sih, Pak atau Bu, ya kan? Karena nanti ongkos kirim juga gimana sih, Bro? Prosesnya? Iya, ongkos Biaya kirim. cetak dengan ongkos kirim, ya kan? Saya juga nggak punya pengalaman buat itu Pak. Iya, supaya ada pengalaman dong. Terus gimana kabar buku kita berikutnya itu? Yang kesaksian 12 terlapor itu? Itu masih galau juga tuh jadinya. Soalnya kan terlapornya ini yang dipanggil kan nambah-nambah terus Bang. Oh iya. Buat temen-temen nih yang kemarin beredar tayang di media itu kan hanya 12 orang. Ternyata bertambah lagi. Ya kan? Yang dipanggil-panggil tuh. Statusnya kan saksi semuanya nih. Oh, masih tambah banyak. Masih tambah. Oh. Yang minggu. Nah, Abang kapan nih
biar Saya teman-teman tanggal tahu nih. 22 Agustus. Ian juga kan, Mikael juga. Kita dipanggil dua-dua Pak hari Roy Jumat. kalau nggak salah Rabu, tanggal 9. Rabu berarti tanggal 20 Agustus. Kalau itu hari Jumat Kalau itu, nggak salah Kamis, tanggal 21. kalau pemanggilan hari Jumat itu ada istilah Jumat keramat, Bang. Habis diperiksa terus ditangkap nggak boleh pulang. Gimana, Bang? Saya nggak peduli Suruh itu. nginep. Suruh nginep. Saya tidak, Karena alasannya hari pendek. saya tidak peduli. Lakukan selagi Anda berwenang, gitu. Ya, karena pasti ada ke depan ada apanya. Itu dicatat Karmanya oleh sama sejarah. orang. Iya. Perilaku-perilaku itu Gitu. dicatat. Selagi Anda punya kewenangan, menurut Anda, silahkan lakukan sesukamu. Gitu. Ada bayarannya di masa depan untukmu, ya, baik penyidik, kepalanya, dan jenderal-jenderal yang ada di Polda Metro Jaya maupun Kapolri, silahkan lakukan, gitu. Kami tidak takut, gitu. Ya, Oke. silahkan. Nggak peduli saya udah dalam level nggak peduli. Jadi udah nggak peduli istilah Jumat keramat. Nggak peduli. Bahkan kemarin kan saya minta sendiri sebelum ada. Yang menarik. Jadi saya sudah terima surat panggilan. Santana Mikael. sudah terima surat panggilan. Mikael Santana sudah terima surat panggilan. Bang Rismon, saya tanya nih lewat WA, sudah terima surat panggilan belum? Katanya. Belum. Kata Bang Rismon belum. Itu sudah maghrib ya. Saya tanya tuh udah sore menjelang maghrib Kamis lah. nggak salah. Terus Jumatnya saya WA Jumat kemarin. Oh jadi abang sendiri yang nagih ke penyidik. Iya, nagih sendiri. Gimana Yang lain nagih? sudah dapat kok saya belum. Dia dikasih Jumat. Minggu depan. Mungkin penyidiknya juga ketawa juga. Biasanya Ini ada orang minta jadwal. baru ini terlapor minta jadwal penyidikan. Kalau dibilang tendensi kebencian, saya nggak benci, tapi benci sama presiden posisi arti ya jelas lah. Kan Anda dikasih wewenang, kekuasaan oleh rakyat untuk berbuat apa? Berbuat kemakmuran rakyat. Tapi Anda dilabel sebagai presiden terkorup. Nominated the third, yang ketiga dunia loh. Gitu loh. Harusnya Anda kan malu kalau itu tidak benar gitu. Kami kan memilih Anda untuk memakmurkan kami. Gitu loh. Ya kami benci dengan presiden semacam itu, bukan personal ya kan. Itu. Ya jelas benci rakyatnya, terkorup, menciptakan apa namanya? Hutang menggunung yang sekarang tertati-tati. Presiden Prabowo Subianto harus membayar hutang tersebut, belum lagi mengotak-atik konstitusi supaya anaknya jadi wapres. Kan coba bayangkan itu. Selalu saya bilang, coba bayangkan hal yang sama dilakukan oleh Pak SBY. Bisa nggak Jokowi jadi presiden? Nggak mungkin. Tahun 2014 kan selesai Pak SBY, ya kan? Pasti ada termul, Rismon berarti apa sama Demokrat? Enggak, ya saya objektif aja. Coba bayangkan, Pak SBY dulu melakukan hal yang sama. Di situ ada capres calon presiden Prabowo Subianto diwakili Hatta Rajasa besarnya. Coba ada untuk apa? Yang dilakukan sama seperti yang dilakukan Jokowi. Nggak bakal Jokowi jadi presiden. Harusnya sebagai presiden tahu ada etika politik. Janganlah nanti ditiru presiden lain. Masa saya jadi incumbent presiden, anak saya nyalon wapres. Sekalian aja nyalon presiden. Kan seperti kerajaan akhirnya. Itu yang kita tidak suka. Seolah-olah negara ini milikmu, milik keluargamu. Ya, memang siapa kau? Gitu loh. Ya, Anda kan dari lulusannya nobody. Setelah jadi presiden 2 periode seolah-olah pemilik Indonesia. Itu yang kita benci. Bukan personalnya atau keluarganya. Personal. Tidak ada Ya, nggak urusan ada itu. pribadi. Tetapi kan Indonesia ini harus lebih baik. Tetapi dengan Joko Widodo kan etika politiknya jadi buruk semua. Ya, pelemahan KPK, padahal dijanjikan kita akan perkuat KPK. Menambah anggaran 10 kali lipat, nambah penyidik 1000 penyidik. Padahal yang terjadi dilemahkan. Gitu loh. Jadi ya wajar kalau Anda sekarang punya banyak apa ya kan penentang. Karena Anda presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Nggak ada presiden Indonesia di label presiden terkorup posisi arti. Kan? Ya itulah nasibmu. Dia sedang Oke. Gitu ya kan. Oke, pemirsa, sekian dulu. Jadi sekian dulu. Ada kata-kata terakhir Bang, penutupan perihal ada closing statement untuk acara Maklumat Jogja dan launching buku. Jadi dua acara itu di hari besok. Nantikan aja besok jam 2 siang. Jam 2 siang. Di UC UGM. Kalau kami Maklumat Jogja. cuma penonton, meramaikan lah, gitu ya kan. Super thanks dari Mas Adityo, 100.000 rupiah. Terima kasih Mas Adit. Kawan-kawan Adit, ya kan? semua anak bangsa. katanya. Dan kita sedang thinking, sedang proses ongoing menuliskan kesaksian. Harus kita tulis itu. 12 kesaksian. 12 atau lebih lah sekarang. Iya, 15 sekarang udah mungkin ya. bertambah. Saya kira supaya menunjukkan humanisme dari orang-orang itu
ya ke 12 orang atau lebih itu bahwa kita manusia biasa juga. Oke, kita saya sepil aja ya. Kalian. Sebenarnya di samping buku Jokowi White Paper itu akan ada buku juga dari 12 terlapor. Nah, tujuan dibuat buku itu kita ingin mendokumentasikan 12 terlapor ini profilnya seperti apa sih. Ini soalnya ini kan latar belakangnya beda-beda nih. Ada yang jurnalis, wartawan, ada yang aktivis, advokat, peneliti. Jadi semuanya itu bercampur di dalam 12 terlapor. Ternyata pas perjalanannya nambah terus orangnya. Minggu lalu dari 12 sama sekali ya. Tambah 2 jadi 14 kurang lebih. Minggu ini ada nama baru lagi yang terinput. Jadi kalau 15. bisa itu didokumentasikan dalam sebuah buku juga, cerita-cerita latar belakang dari 12 terlapor atau lebih, ini sisi humanisnya kayak mana sih, Profilnya siapa-siapa aja ya. Ya misalnya kan ada Babe Aldo dari Madura. Iya, dari Sampang Madura. Iya. Babe Aldo, ongkos juga ya kan. Terus penginapan bagaimana, padahal penyidik tinggal gampang terbitkan surat panggilan, udah harus datang kau, nggak berpikir jauh segala macem. Sementara Jokowi enak sekali, dia diperiksa di Solo, didatangi di hotel atau di mana itu, seperti hotel lah lounge-nya itu ya kan, seperti lagi di kafe, itulah enaknya Joko Widodo. Oke Bang, ada juga protes dari IPGD sebesar 20.000. Oh makasih Mbak atau Pak. Jadi menurut Abang sebenarnya nih prediksi Abang nih polemik ini ujungnya akan seperti apa? 12 atau yang sudah ada namanya ini akan naik jadi tersangka, statusnya akan Kalau sering ditahan kah? di media kan kita bukan mau membicarakan atau memidana Pak Jokowi, tapi lebih kepada rekonsiliasi nasional bahwa pernah terjadi seperti ini ya. Kalau bisa ya Pak Prabowo Subianto melakukan inisiasi untuk rekonsiliasi supaya Pak Jokowi juga nggak terlalu malu di mata Indonesia dan mata dunia. Tetapi ke depan ini menjadi pembelajaran untuk tugas-tugas KPU gitu. Itu aja goalsnya Bang. Ya itulah goalnya, karena kalau kita bicara masa lalu terus nggak ada perbaikan ke depan. Nah ini harus perbaikan ke depan gitu loh, ya kan? Siapa yang mau pingin jadi pemimpin publik, ya Anda ya harus transparan, bahkan duit Anda juga harus bisa dilacak publik gitu loh, harta kekayaan. Jangankan ijazah, harta kekayaan Anda juga harus transparan. Kalau enggak, ya sudah jadi pengusaha atau yang lain aja, atau pemancing seperti saya di Danau Toba, ya kan? Atau Ian, ya kan? Menjadi konten kreator dari media, jurnalis gitu aja, gitu loh. Pembelajaran ke depan. Ketika lu ingin menjadi pejabat publik, artinya gajinya dari rakyat, maka rakyat berhak tahu siapa kau. Gitu. Live di TikTok juga Bang. katanya. Oh iya, itu Pak Jokowi itu melapor itu karena kan dia dasarnya dirinya merasa terhina sehina-hinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya nih Bang. Dengan sering orang keluar masuk dipanggil Polda untuk diperiksa, disidik, di penyidikan, kira-kira citra Pak Jokowi ini yang sebelumnya merasa terhina sehina-hinanya, serendah-rendahnya, dengan banyak yang potensi orang akan dipenjara lah istilahnya, potensi orang akan penjara. Apa wibawanya nanti akan naik Pak Jokowi atau seperti apa sih kira-kira? Ya, infamous, terkenal karena keburukannya, bukan famous ya, infamous, ya kan? Contoh bayangkan, sudah ada 2 korban di penjara, padahal ijazahnya adalah hak publik, dalam domain publik. Dia merasa terhina, sebenarnya rakyat yang terhina. Anda sudah jadi pejabat publik berapa puluh tahun, gitu loh, ya kan? Sampai rela memenjarakan Bambang Tendrian Gus Nur. Ya sudah, harusnya saat itu ini loh ijazahku, ku maafkan kalian karena wajar publik ingin tahu ijazahku, kan begitu harusnya. Karena saya jadi presiden, dia pakai ijazah ini, gitu loh. Tunjukkan aja, masa dia dengan bengisnya di penjara 6 tahun baru banding jadi 4 tahun. Bayangkan bengisnya seperti itu. Dan sekarang 12 terlapor atau lebih dengan 9 pasal berlapis, ya kan? Ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, kalau kumulatif itu bisa 30 tahun. Padahal koruptor aja nggak seperti itu, maling uang rakyat aja nggak seperti itu. Itulah bengisnya dia. Dan dia manusia yang seolah-olah perawakannya itu baik, padahal dia bengis, sadis. Hak publik kok malah mau dipenjarakan orang. Ya itu. Akhirnya kita tulis penelitian, ya salah lu, gitu loh. Ya kan? Dan kalau sudah terkompilasi jadi buku gini akan tercatat dalam sejarah, kurang lebih seperti itu kan? Ya udah. Ya makanya tandingi dengan buku juga. Itu aja fairnya. Ya kan? Jadi Bang, komen dari Cus ID, buku adalah sumber ilmu pengetahuan, bangkitkan lagi budaya membaca. Iya. Ya, jadi ya buku itu kan pemikiran. Kalau dalam engineering kan, engineering
filsafatnya didirikan untuk menyelesaikan masalah. Engineering. Iya, misalnya jembatan, ya, teknik sipil. Bagaimana supaya manusia bisa melalui dua tepi yang dipisahkan oleh sungai atau yang lain atau jurang, supaya manusia bisa dengan aman dan lancar untuk melintasi. Nah, dibuatlah konstruksi lengkungan segala macam, dihitunglah mekanika tekniknya, titik-titik mekaniknya di mana yang paling lemah, mana yang paling kuat. Disitulah baru dihitung. Kan begitu, itulah engineering gitu loh. Nah, oleh karena itu ya ayolah kita kuliah engineering, ya, jangan terlalu banyak sosial, politik, hukum, bangkitkan lagi tinggal landas dari Pak Harto saat itu yang baik menurut saya, ya kan? Oleh karena itu ya betapa mengerikan rejim Prabowo Subianto saat ini kalau mengikuti pola rejim Joko Widodo. Semua yang tidak sesuai dengan keinginannya berakhir di penjara, dikriminalisasi, ya kan? Makanya saya bilang buku Jokowi Undercover, kenapa nggak Anda bantah dengan buku juga? Ini loh yang benar, gitu loh. Tapi memidana rakyatnya, itulah bengisnya, gitu. Ya, tapi perawakannya seolah-olah kayak melangkah aja kayak orang baik, ya kan? Gitu, ya. Ketika Anda menjadi pejabat publik, jangankan ijazahmu, hartamu pun harus bisa diketahui publik. Oke, gitu. Oke, sementara gitu teman-teman. Dulu ya, besok soft launching, ya. Soft launching. Covernya ini jauh lebih tebal dan covernya putih. Apa judulnya? Jokowi White Paper. Didesain oleh Ian, ya kan, Langkah Update. Kalau ini cuma untuk baris krim nih. Ya. Tapi ini juga nanti isi daripada ini ada di Jokowi White Paper di buku besok. Oke. Sementara itu teman-teman, Bye-bye. terima kasih, kita akhiri live stream malam ini. Terima kasih yang sudah berkomentar baik. Terima kasih yang sudah like, subscribe, membagikan video ini di Bali G Academy ataupun di Langkah Update. Terima kasih. Bye-bye.